Tarumanegara sudah masuk lebih ke dalam, dia ke timur, masuk ke Sungai Citarum. Kalau Salakanegara kan betul-betul di pesisir, di Banten sekarang kan. Kalau saya bilang Salakanegara ini bukan titik nol peradaban, bukan titik nol, karena peradaban itu sudah jauh lebih tua mending itu. Tapi titik nol imperium seperti itu ya. Untuk di Jawa. Iya. Kalau kita bicara Sumatera, titik nolnya Kandis, Kerajaan Kandis. Iya. Termasuk bisa dikatakan titik nol eksistensi Hindu-Buddha seperti itu kan. Hindu lah yang terutama Hindu ya. Selamat malam teman-teman. Balik lagi bersama program terbaru kita, Obrolan Tengah Malam. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kerajaan yang katanya ada di Nusantara. Tapi ini mungkin belum familiar di telinga kawan-kawan, yaitu Salakanagara. Apakah benar Salakanagara ini salah satu kerajaan memang pernah ada? Baik, kita dengarkan sedikit pengetahuan dari Bang Rapi Merbamas. Kira-kira bagaimana Bang tanggapan Abang tentang kerajaan Salakanagara ini? Ya, ketika kita bicara kerajaan Salakanegara ini kan kerajaan yang berdiri sekitar tahun 150 Masehi. Itu abad, itu berarti kan abad 1 atau kedua ya kan. Kedua belum penuh, jadi abad 1,5 sebenarnya kan Salakanegara ini. Nah, dia itu berdiri di Pulau Jawa, Rel. Tapi di zaman itu namanya bukan Jawa, tapi Jawa Dwipa. Jawa Dwipa. Jawa Dwipa. Iya. Jawa Dwipa. Jawa Dwipa ini kan bahasa Sangsekerta yang artinya itu pulau padi. Jadi di satu sisi Sumatera itu bernama Pulau Emas, warna bumi, ya kan? Jawa itu nama Jawa Dwipa. Nah, kemudian adaptasi sekarang jadi Pulau Jawa, gitu kan. Nah, Salakanegara ini kisahnya ini harus merujuk ke kitab naskah yang dibuat oleh Kerajaan Cirebon. Kerajaan kan udah Cirebon. Islam ya. Ya. Itu 1700 tahun kemudian, karena Salakanegara ini berdiri abad pertama kedua. Kemudian 1700 tahun kemudian Kerajaan Cirebon itu menyusun sejarah Nusantara. Nama kitabnya itu Wangsakerta. Dalam kitab Wangsakerta itu diterangkan, diceritakan kerajaan-kerajaan. Ya, di dalam itu ada cerita Salakanegara, Tarumanegara, Mataram, Majapahit, termasuk Sriwijaya dan sebagainya. Seperti itu sih. Jadi kalau ditanya apakah Salakanegara ini betul-betul ada, situsnya tidak ada. Situsnya tidak ada, tetapi dalam kitab Wangsakerta ini ada. Prasastinya ada atau tidak? Tidak ada. Ini Salakanegara ini nasibnya persis dengan Kandis. Kandis yang kita bahas. Iya, Kandis yang di Nusantara, yang di Lubuk Jambi, yang dipercayai berdiri dari abad pertama sebelum Masehi sampai abad ke-7. Kalau Salakanegara ini dari abad kedua sampai abad ke-4 seperti itu. Di daerah Banten sekarang lah Salakanegara itu posisinya seperti itu. Tapi kalau apa ya, baru disusun abad 17, kitab Wangsakerta tadi ya, itu apa bedanya dengan Tambo yang baru disusun juga? Iya, itu makanya sejarawan itu, kalau sejarawan itu kan dia harus ada bukti yang valid. Tetapi mereka tidak berani mengatakan Salakanegara tidak ada, karena kan ini kitab nggak disusun main-main seperti itu. Apa kepentingan politiknya bagi Cirebon dan sebagainya begitu ya? Ketika menuliskan bahwa ada sebuah kerajaan sebelum Tarumanegara abad keempat ya, yang bernama Salakanegara. Salakanegara ini artinya kerajaan perak, seperti itu. Kerajaan perak, negeri perak ya, negara kan negara ya. Salaka perak, jadi negara perak. Di Banten apa ada perak? Di Banten apa ada perak? Ya, ini menarik nih. Pulaunya pulau padi. Kayak sebutannya ya. Bahkan pulau padi ini bukan hanya bahasa Sangsekerta, bahasa Romawi. Arkeolog dan
ahli geologi Romawi, Ptolemy menyebutkan, tapi dengan bahasa Yunani ya, Pulau Perak, Pulau Padi dan Kerajaan Perak seperti itu. Dan itu juga dengan Sumatera kan disebut Pulau Emas seperti itu. Jadi ini dipisahkan nih, Sumatera Pulau Emas, Jawa Pulau Padi seperti itu. Kemudian ada kerajaannya, kerajaan negeri Perak. Pertanyaannya, apakah ada perak? Ya. Kalau Sumatera nggak jelas ya. Ada situs-situs galian kuno, tambang emas di Debu Jambi. Tambang emas. Nah kalau di Banten itu tidak ditemukan, urat perak itu tidak ditemukan, Rio. Nah jadi kemungkinan ini bukan bicara sumber daya alam. Oke. Ini bicara kemakmuran. Karena perak dan emas itu kan mewakili kesejahteraan dan kemakmuran. Ataupun harapan mungkin bisa juga, harapan. Ya, nama itu mewakili kesejahteraan, kemakmuran, dan harapan. Ya. Seperti itu. Tapi biasanya bang nenek moyang kita dulu ya, dalam toponimi atau pemilihan nama suku daerah, itu kan ada kategorinya. Misal ada pohon yang dominan di suku daerah diberikan nama pohon itu. Atau dia berada di Kanjung, ikan namanya. Ya. Atau kayak Sumatera, Pulau Emas, kan ada legenda Gunung Kopir gitu di Alamau. Ya, tapi kan nggak mesti begitu. Toh kerajaan Kandis saja tidak menamakan kerajaan emas kan. Nah, seperti itu. Nggak selalu mesti begitu loh. Tapi antara Selat Sunda ini kan antara Jawa dengan Sumatera itu kan ya. Apakah Salakanagara ini banyak pengrajin perak dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu seperti itu karena tidak ada yang menceritakan begitu. Yang jelas namanya Salakanagara. Tetapi namanya sebuah peradaban dan dikunjungi dan sampai tercatat di dalam catatan-catatan Romawi gitu ya. Nggak mungkin ini hanya kampung-kampung kecil dan sederhana. Misalnya cuman isinya petani aja, menghasilkan beras, dan tidak ada satupun sejarah yang menceritakan bahwa padi itu dibawa ke India misalnya. Padi dibawa ke Cina, karena mereka juga penghasil padi. Yang dibawa dari Nusantara itu damar, Apa yang nggak ada di sana gitu. iya, barus ya kan, kapur barus, ya termasuk tambangnya ya, emas, perak seperti itu. Ya. Jadi kerajaan, Mbak. Ceritanya, Bang. Negara dan ketika kita bicara kok akhirnya ada kerajaan nih, kerajaan tertua gitu. Nah kita nggak bisa, hubungan kita nih Nusantara itu sebenarnya bahasa Nusantara itu kan sudah zaman abad ke-18 ya, muncul bahasa Nusantara. Tapi kita supaya mudah memahami kita bilang Nusantara ya, pulau kita ini. Itu zaman Gajah Mada ya? Iya, pulau-pulau ini itu kan hubungan kita tuh paling dekat memang dengan India dan Cina gitu. Bahkan secara agama pun itu kan kita terpengaruh oleh India dan Cina. Nah, ketika kita bicara Salakanagara, raja pertamanya itu namanya Dewa Warman, Reo. Dewa Warman. Dewa Warman ini dalam kitab Wangsakerta itu dia pangeran dari India. Loh. Jadi raja pertamanya dari India. Pangeran dari India. Pangeran dari India Datang, namanya Dewa Warman. Agamanya Hindu. Ya kan? Kemudian membangun hubungan perdagangan mungkin dan hubungan hubungan kekerabatan sampai pernikahan. Jadi Dewa Warman ini menikahi anaknya Aki Tirem. Jadi nama itu Aki Tirem. Jadi dalam kitab tadi Wangsakerta tadi dikatakan Dewa Warman datang dan menikahi anaknya Aki Tirem. Dan Aki Tirem ini kemungkinan besar kepala suku atau yang penting pemuka lah, pimpinan di sana. Iya. Ya, menikahi anaknya Aki Tirem, namanya itu Larasati. Kemudian Dewa Warman ini membangun kerajaannya di sana seperti itu. Jadi bukan datang membawa pasukan ya,
nyawa asukan, kemudian Pendekatannya ya pendekatan itu pendekatan pernikahan dan keluargaan gitu, memang pendekatan damai gitu. saat itu di Pulau Jawa lah bahasanya itu ya. Situ memang sudah ada kerajaan atau sebelumnya atau belum ya? Atau hanya pemukiman-pemukiman kecil aja gitu loh. Ya, yang jelas peradaban Austronesia itu kan bukan peradaban dangkal. Tapi ketika kita bicara Selankan Negara di abad kedua tadi, yaitu sistem kerajaan yang diadopsi dari India seperti itu. Kerajaan ini monarki ya, kerajaan monarki yang diadopsi dari India. Bagaimana dengan bentuk sebelum Dewa Warman datang? Ya mungkin bukan perkampungan kecil, perkampungan besar juga, tetapi bukan sisi monarki seperti itu. Karena memang orang-orang Nusantara itu bukan orang-orang monarki. Sampai sekarang aja sebenarnya kita bukan orang monarki. Datangnya orang dari India lah yang sebenarnya mengajarkan sisi monarki seperti itu. Nah, ketika Dewa Warman datang, di sini terjadi peleburan sistem pemerintahan, yaitu sistem kerajaan yang awalnya mungkin kedatuan atau kepala suku ya. Soal kewenangan bukan berarti kepala suku di bawah raja gitu. Ini hanya sistem gitu loh. Soal kewenangan kan kepala suku atau datu itu sebenarnya levelnya raja juga gitu. Tapi ketika datang warna dari India, yang datang itu sistem kerajaan yang kita adopsi, kemudian budaya sampai agama gitu loh. Karena Hindu kan kita tahu itu asalnya dari India, termasuk Buddha ya. Buddha juga dari India seperti itu. Dari India datang ke Indonesia atau Nusantara lah ya bahasanya ya. Kita bahasa Apa? Ya, ke Jawa Bipa, Yawat terus menikahi putri lokal, jadi raja, mendirikan sebuah kerajaan ya. Terus ya yang pasti kan masyarakat yang ada di sekitar itu akan mengikut dia gitu loh. Jadi orang lokal mengikuti orang India jadinya gitu. Gimana cerita? Nah, sebenarnya waktu itu kan tidak ada, kita bicara bukan orang India versi negara sekarang, orang Indonesia versi sekarang, nggak begitu. Dulu kan tidak ada wilayah ini ya, nggak ada bicara luar negeri begitu ya. Bahkan istilah India itu juga sebenarnya merujuk ke cita. Iya. Oke, iya, bukan ini. Iya, Indi itu anaknya. Jadi jangan kita bawa logika zaman sekarang gitu, bahwa ini orang asing nih Danang ya. Apalagi dia sudah menikahi anaknya Aki Tirem tadi. Aki Tirem ini kan bukan orang sembarangan pasti. Aki Tirem ini pasti kepala suku atau apa gitu ya. Karena Aki Tirem menjadikan Dewa Warman itu menjadi penguasa juga kan bukan, ini kan menantu dia gitu loh. Yang jelas kenapa dia itu kemudian boleh berkuasa? Yang jelas dia pasti membawa nilai lebih, minimal jalur perdagangan ya kan, link atau teknologi. Ada pertanyaan lagi nih Bang, apa sih yang menjadi daya tarik Pangeran India Dewa Warman itu untuk sampai jauh-jauh ke Jawa Dwipa nih? Lah, tunggu sebelum sana, ada nggak informasi namanya apakah memang Dewa Warman atau Dewa Warman itu adalah jabatan siap ketika udah menjadi raja? Hanya dalam naskah Wangsakerta tadi memang namanya Dewa Warman betul. Dewa tanpa spasi berarti ya? Dewa Warman spasi. Apakah ini gelar ya kan atau ini nama, kita nggak tahu karena yang sumber kita hanya satu naskah tadi seperti itu, Dewa Warman ini. Terus kayak Nario tadi, latar belakang dia datang ke sini apa Bang? Ya kalau kita lihat peta dunia ya, peta dunia Karang, Nusantara itu kan berada di tengah jalur perlintasan maritim. Jadi sebelah barat itu ada Romawi, kemudian sebelah timur itu ada Cina, India ya, sebelah barat ada India, yang paling dekat kita di atasnya ada Romawi, ada Cina. Jadi kita tuh memang berada di tengah-tengah jalur perlayaran begitu. Minimal mereka singgah. Karena kan antara kerajaan India, kerajaan Cina itu kan mereka selalu ada hubungan dagang, hubungan diplomasi, hubungan sebagainya. Minimal mereka singgah ya. Bersembunyi dari badai atau
air bersih, mengambil sumber makanan. Di tempat singgah sementara itulah ya. Tapi kan Nusantara itu tidak, nilainya bukan hanya itu, bukan hanya tempat transit. Ya, ya. Kita ada bicara Barus, Kapur Barus, kita ada bicara Damar. Ya komoditi penting zaman itu, sampai sekarang aja penting ya. Kita bicara emas, bicara perak, belum lagi kita bicara yang lain kayak cengkeh. Negeri ini kan memang lebih kaya dari tempat dulu. Jadi bisa aja bukan hanya tempat transit, malah memang tempat tujuan datang. Ya. Gitu. Nah, Dewa Warman melihat potensi itu kan. Dibanding mungkin dia hanya bolak-balik, kenapa dia tidak langsung membangun tempat tinggal? Iya, membangun eksistensi baru gitu. Tapi dia tahu ini nggak mesti perang, karena bangsa kita ini memang bangsa yang welcome dari zaman dulu. Dia datang membangun hubungan kekeluargaan, menikahi salah satu putri orang penting di zaman itu, mungkin kepala suku Akitiem tadi. Kemudian membawa budaya, membawa sistem pemerintahan yang diterima gitu ya, yang diterima oleh nenek moyang kita. Kemudian ya eksistensinya terbangun. Terbangun. Berarti dia datang ke Jawa Digah, membangun kerajaan, baru kemudian kerajaannya masyhur, dinokislah sama Ptolemy. Iya, Ptolemy sendiri kan abad berapa tuh Ptolemy? Kan sama tuh abad kedua Masehi tuh. Jadi Ptolemy itu cukup qualified untuk bicara karena dia sahabat, hampir ketemu barang masih bertemu gitu. Berarti nggak lama ya? Nggak lama gitu. Kerajaan ini nggak lama berdiri. Bukan, Ptolemy dari Romawi, geografer itu mengeluarkan istilah negeri perak dan pulau padi tadi, itu kan juga di abad kedua seperti itu. Jadi dia termasuk orang, bukan hanya orang yang mendengar kemungkinan, dia juga orang yang saksi sejarah itu gitu. Saya orang yang hadir di peristiwa itu, seperti itu sih. Cuma ketika ditanya kenapa salahkan negara tidak meninggalkan prasasti dan sebagainya, mungkin konsen mereka nggak di situ dulu gitu. Konsen mereka masih membangun sistem, membangun budaya gitu kan. Belum bicara ya gelarnya juga Dewa Warman, bukan Maharaja di Raja. Kalau ketika kita bicara raja lain kan gelarnya Maharaja di Raja, itu ada sisi ambisius dan sebagainya. Kalau Dewa Warman kan ini selain dia menjadi raja kan dia juga Dewa Warman, kan ada nilai-nilai religinya. Nilai religinya, makanya di dalam kitab Wangsakerta itu juga Dewa Warman ini dikatakan utusan dewa gitu loh. Yang utusan dewa yang turun ke bumi juga gitu. Dewa Warman. Jadi dia bukan hanya raja yang persis sekarang, dia juga pemimpin spiritual seperti itu. Oke. Setelah Dewa Warman ini menjadi raja di Jawa Bipatri itu, satu pertanyaannya adalah apakah budaya India ini akhirnya menyebar di Jawa Bipa gitu? Seperti agamanya, seperti apanya? Apa memang tidak ada perubahan gitu? Ya kan kita sama-sama tahu. Kerajaan yang setelahnya Tarumanegara itu kan berbasis Hindu. Kemudian masuk Mataram kuno itu berbasis Hindu Buddha. Itu udah baru bicara Wangsa Selendra, Wangsa Sanjaya kan. Ini peradaban kita, budaya kita itu nggak murni 100% gitu lah. Nusantara itu udah percampuran budaya, campur ya. Ya terjadi percampuran seperti itu. Jadi sekarang pun nggak bisa dipisahkan lagi mana sih yang budaya asli kita atau memang kita itu siapa, itu kan masih harus ditanyakan. Kita jelas asal Indonesia. Tapi memang budaya asli kita kan memang orang yang dekat dengan alam. Sampai sekarang masih ada loh kejawen, ya kan. Bahkan di Sumatera itu ada istilah di Sumbar aja tuh masih ada tuh yang kelompok yang memberi persembahan ke gunung, nggak salah ya, seperti itu ya. Tapi nggak banyak ya. Memang orang Indonesia itu orang yang dekat dengan alam. Ya mereka orang yang memuliakan laut, memuliakan gunung, memuliakan sungai, seperti itu sih. Nggak seperti sekarang ya. Iya. Nggak semua dihancurkan ya.
Satu ini lagi, Jisti. Apa sejarah yang begitu melekat dari Salakanegara ini ada nggak Bang? Yang Ya, selama dia ada. kalau saya bilang Salakanegara ini bukan titik nol peradaban, bukan titik nol, karena peradaban itu sudah jauh lebih tua mending itu. Nusantara itu peradaban jauh lebih tua mending. Tapi titik nol imperium seperti itu ya. Untuk di Jawa, kalau kita bicara Sumatera, titik nolnya Kandis, Kerajaan Kandis. Ya. Termasuk bisa dikatakan titik nol eksistensi Hindu-Buddha seperti itu kan. Hindu lah yang terutama Hindu lah negara. Dan kemudian ketika Tarumanegara masuk di abad keempat, itu dia melanjutkan Salakanegara. Karena kalau di naskah Wangsakerta dikatakan raja pertama Tarumanegara yang datang itu juga masih keluarganya dari Dewa Warman seperti itu. Walaupun ini kan Salakanegara bertahan kisaran 200 tahun nih. Ya. 200 tahun kemudian kan masih Dewa Warman masih udah nggak ada gitu ya. Udah anaknya atau apa. Jadi ketika Tarumanegara yang pendiri Tarumanegara datang, pendiri Tarumanegara kan juga dari India itu. Itu masih kerabat. Makanya tidak ada istilah Tarumanegara menghancurkan Salakanegara. Oh iya. Makanya ketika ditanya apa nilai pentingnya, ini fondasi awal sistem imperium di sistem kerajaan lah kita sebutnya, imperium monarki ya, kerajaan monarki di Jawa. Kalau Tapi lokasinya jaraknya gimana? Mantap. ya kan kalau Tarumanegara sudah masuk lebih ke dalam dia ke timur, masuk ke Sungai Citarum. Kalau Salakanegara kan betul-betul di pesisir di Banten sekarang kan, kisarannya situ lah, betul-betul di pesisir laut. Tarumanegara masuk dia ke dalam di Citarum. Ya, yang seperti ini kan mungkin karena abad keempat geopolitik, sistem politik juga berbeda, serangan juga mungkin sudah akhirnya kerajaannya bergeser ke dalam. Oke. Atau jangan-jangan rupa kisahnya kalau kita bikin seperti Tarumanegara itu merupakan penerus dari Salakanegara, sama kayak Majapahit penerus dari Singosari, bisa nggak kita bikin hipotesa yang seperti itu? Ya kalau hipotesa boleh aja, karena di kitab Wangsakerta juga menyebutkan bahwa ini masih kerabat. Pendiri Tarumanegara ini masih kerabatnya kerabatnya dari pendiri Salakanegara. Begitu sih. Tapi kalau Tarumanegara kan sudah jelas ada prasasti. Mungkin di Tarumanegara lah imperium sejati itu ada. Makanya kan kalau dalam sejarah sekarang dikatakan bahwa Tarumanegara itu kan nenek moyangnya kerajaan Jawa. Tapi sebenarnya kita kalau mau menggunakan film belakang lagi, negara lah nenek moyang awalnya begitu. Tapi bukan nenek moyang peradaban ya. Sistem kerajaannya seperti itu sih. Bagaimana akhirnya Bang? Akhir kerajaannya ada nggak diceritakan? Akhir kerajaan Salakanegara? Tidak ada. Mungkin kalau kerajaan lain hancur sangat minim ya kalau informasi. Singosari Singosari dihancurkan Tartar. Kan jelas tuh ya kan, digantikan oleh ini. Kalau ini soft semuanya. Paling simple ya Siap Berontak, Tartar penyerang itu. Jelas ininya. Kalau ini soft. Jadi ya Siap Salakanegara berlanjut Tarumanegara. Nah, di zaman Tarumanegara ini agak berubah nih. Zaman Tarumanegara tuh baru mulai ada persaingan politik. Tapi nantilah kita bahas Tarumanegara kan. Kalau masih di Salakanegara ini masih soft aja semuanya seperti itu. Bahkan pendiriannya juga soft, gitu kan, pendekatannya soft. Iya. Hanya begitu sih. Tapi yang penting jangan dilupakan gitu, bahwa ini pernah ada. Karena bangsa yang besar harus mengingat kebesaran sejarahnya, seperti itu sih. Iya. Oke, Anjir. Aku dapat kutipan dari malamnya. Ini betul atau tidak ya? Mereka yang tidak belajar sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya kembali. Itu Georgi Santayana. Kalau kita nggak melihat kebesaran sejarah moyang kita,
kita akan mengatakan bahwa bangsa kita masa kecil, kan? Secara negara aja sekarang kita negara bagian ketiga, kan? Negara miskin gitu. Tapi ketika kita ingat bahwa bangsa kita ini sebenarnya bangsa besar, ini kita baru bicara kerajaan loh, di abad kedua Masehi kita udah besar. Bahkan kalau kita nanti bicara Austronesia, kita lebih besar lagi. Belum lagi ketika bicara Sundaland ke depan gitu. Jadi kalau aku berpikir ini, kalau aku lebih maknanya lebih kepada kesalahan-kesalahan dari yang dulu. Mereka yang tidak belajar sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya kembali. Aku lebih kepada kesalahannya, gitu. Akan terulang lagi kesalahan yang sama. Gitu. Penting nih kita belajar hal-hal begini nih, ya kan? Sambil ngopi kan daripada terbuang-buang sia-sia aja kan obrolannya kosong, nah? Dengan capek bahas politik. Ya kan? Oh capek politiknya. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup lengkap ya, cukup selesai pembahasan kita malam ini tentang kerajaan Salaka Negara. Terima kasih kepada Bang Rapi, Bang Windy yang telah bersedia hadir di malam ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.